Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai ya, menyertaimu ya. Selalu dalam perlindungannya, selalu dalam rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita-citakan buat sahabat aku yang lagi menderita sakit. Semoga segera diberikan kesembuhan ya. Untuk yang menemukan masalah atau problem hidup segera diberikan jalan keluar, yang untuk menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya, amin. Berjumpa lagi di general reading ya, pembacaan secara umum. Tapi kita di sini ambil pick card sih atau pilih kartu. Di sini aku sudah siapkan 3 pilihan. Jadi kamu memilih ya, mana nomor ini yang betul-betul ada di chemistry kamu ya. Di sini ada 2 digit angka kembar. Nanti kita akan maknai apa sih ya jika kita melihat angka kembar seperti ini gitu. Ya, ini hanya sebagai pemberitahuan atau pengetahuan tambahan saja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu. Ya, oke. Ada 0333, ada 0444 dan triple 4 ya. Triple triple 4. Kita akan mulai, silahkan dipilih ya. Eh, Dipilih salah satu, salah dua, atau dipilih ke semuanya karena ini energi bisa berterbaran ya. Energi kamu bisa nyangkut di sini, nyangkut di sini, nyangkut di sini. Jadi lebih baiknya dipilih semuanya aja. Tetapi sesuai dengan intuisi hati kamu. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Judulnya apa, Des? Dia menangis batin saat kamu melepaskan dia. Jika ini terjadi, oke, silakan. Sudah memilih? Sekarang kita akan mulai untuk menebar kartunya, menshuffle dulu, ya, fokuskan hati, ya. Yang pasti kita akan memaknai juga. Daripada makna 0333 ya, 2 digit angka kembar menurut versi ya, versi atau maknanya ya. Di sini 0333 itu bisa dimaknai ini sebagai pesan ya, bahwa cinta kamu akan berbalas. Artinya tidak bertepuk sebelah tangan. Oke. Ya, tidak ada pesan ya. Kita akan mulai. 0303. Oke. Kita akan shuffle. Fokuskan hati, pikiran. Apa yang kamu pikirkan akan saja di sini. Atau apa yang kamu pikirkan atau kamu bayangkan. Dia menangis batin saat kamu melepaskan dia. Jika ini terjadi, dia akan menangis batin. Atau memang sudah. Coba kita akan lihat. Fokus ya. Kartu pertama tentang sebuah sebuah keinginan, sebuah ego, sebuah keinginan yang harus. Apa sebetulnya yang dia mau itu? Kita akan lihat kartu berikutnya. Ya, kadang kita nggak ngerti, walaupun kita tuh sudah satu, ibaratnya tuh udah satu rumah atau sudah dekat sekali, atau ibaratnya kita tuh udah komit, atau kita sudah satu sama lain itu sudah saling gitu ya. Tapi kadang kita nggak ngerti apa sih sebetulnya keinginan dia terhadap hubungan ini, atau apa sih keinginan dia terhadap komit ini, atau mungkin dia ego. Ego sama egois beda ya. Kalau egois itu mengedepankan dirinya untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi kalau ego itu sebuah keinginan. Nah, di sini terlihat kartu bagaimana dia mau menyampaikan tentang egonya, sebuah keinginan yang mungkin kamu juga nggak ngerti ya. Kok selama ini dia cuek, dia nggak peduli sama kamu, atau dia lebih mementingkan dirinya sendiri, atau bahkan dia kalau nge-WA kamu atau ngehubungin kamu di saat dia butuh kayak gitu ya kan. Itu yang membuat kita itu terkadang kita nggak ngerti gitu loh, apa sih maunya itu. Apakah dia mau manipulasi kita,
ataukah dia itu hanya mempermainkan kita, atau memang dia tulus. Itu yang selalu membuat kita tuh salah paham, bukan salah paham lagi, tapi menduga-duga untuk hal yang negatif tentang dia, seperti itu. Nah, makanya di sini terlihat ada judul yang disebut dengan dia menangis batin seandainya kamu melepaskan. Dan ini kalau terjadi ya, semisal terjadi. Nah, ini ada usaha atau berjuang. Dia ingin melakukan sesuatu, keinginan bahwa dia berjuang, ingin melakukan perjuangan, effort. Mungkin kamu yang gak effort, apa dia yang effort ya? Dia tuh sebenarnya sudah melakukan, menginginkan kamu ada effort untuk dia. Apa orang salah sih gitu? Apa orang salah gitu? Aku tuh sudah perhatian dia, sudah berjuang untuk dia. Bahkan terkadang aku membelakangkan diriku sendiri mengedepankan dia itu loh. Tapi kenapa dia itu masih mempunyai sebuah keinginan yang aku nggak tahu gitu loh. Nah, ini menutup barang kartunya seperti itu. Ya, kita akan lihat lagi. Ya, menurut dia itu kamu harus berjuang lagi. Ya, harus berjuang. Ya. Ada ketulusan di hatinya untuk kamu. Ada ketulusan di hatinya untuk kamu. Ya. Ada cinta yang tulus, dan ada peluang besar yang dia punya untuk ini. Dan kamu harus memberikan juga seperti itu. Gitu loh. Menurut dia itu seperti itu. Dia itu sebetulnya udah tulus. Lah kalau dia tulus, ngapain kamu tinggalkan? Ini banyak menuntut gitu loh. Kalau yang aku lihat di sini, dia menginginkan kamu mempunyai sebuah keinginan besar atau yang harus kamu lakukan untuk effort ke dia, untuk memberikan ketulusan kamu ke dia gitu. Karena dia ngerasa selama ini dia itu sudah berjuang, padahal kamu yang berjuang, dia yang tidak. Di sini sebetulnya hubungan ini kamu sendiri, ini versi kamu merasa di hubungan ini kamu dimanfaatkan, kamu dimanipulasi, kamu yang effort dia tapi dia tidak balik effort, tidak take and give, tidak memberi, tidak menerima, kamu tidak diperlakukan apapun kecuali cuek, dia banyak menuntut. Ini beda lagi versi dia itu sudah melakukan sesuatu hal yang terbaik untuk kamu. Kalau dia cuek, mungkin kata dia memang ya itulah dia gitu loh, sikap dia itu memang seperti itu. Mungkin dia masuk ke kategori introvert ya, terlalu cuek, nggak peduli, tapi dia maunya menuntut banyak. Ada perencana yang dia lakukan. Sebetulnya dia mempunyai rencana. Ya, ini dia duluan ya. Dia mencintai kamu, dia menyayangi kamu, dia berharap kamu juga begitu. Tetapi dia nggak nampak, Des. Yang nampak itu dia itu sama aku tuh nggak peduli. Yang nampak sama aku dia itu ya bilang sayang, bilang cinta setiap hari mungkin bahkan ya, Des. Tetapi dia nggak pernah melakukan apapun untuk aku, dan dia tidak selalu ada untuk aku. Kalaupun ada itu di saat dia juga ada kebutuhan mendekati aku tuh, atau menghubungi aku, atau dia dekat dengan aku, atau dia ada untuk aku di saat dia membutuhkan juga gitu. Jadi apa yang dia lakukan itu ada sesuatu gitu loh, Des. Bukan pure dari dia memang harus perhatian sama aku. Dia tuh tiap hari bilang cinta, tiap hari bilang sayang, tiap hari nge-WA ya, kabar, apa kabar, makan belum, lagi apa. Tetapi setiap aku butuh dia nggak ada, Des. Tetapi setiap dia ada kebutuhan, dia selalu datang padaku. Dan di saat itulah ya aku merasa aku tuh tidak dimanfaatkan gitu loh, Des. Gitu. Jadi aku tuh ngerasa bahwa selama ini aku tuh nggak dimanfaatkan, makanya aku mau meninggalkan dia aja gitu ya, karena aku sudah nggak mau gitu ya, karena aku sudah nggak mau diperlakukan seperti ini terus gitu ya, gitu. Makanya aku mencoba untuk melepaskannya. Dia cuek ya. Tapi dia merasa bahwa dia ke kamu itu
berjuang untuk kamu. Ya termasuk mengucapkan selamat pagi itu kan juga berjuang. Itu menurut bagi dia itu udah sebuah perhatian. Tapi bagi kamu tidak. Karena kamu tidak cuma sebatas diucapkan seperti itu, karena perlu bukti, perlu tindakan. Begitu kan? Oke. Tapi dia merasa seperti itu sudah sebuah perhatian. Tapi kalau dimintain tolong jalan-jalan nggak mau, ya kan? Itu ada aja alasannya. Mau bertemu nggak bisa, tetapi kalau dia ada keperluan diajak bertemu benar-benar mau gitu. Kalau lagi ada kebutuhan gitu, dia mau bertemu sama kamu. Tapi kalau lagi nggak ada ya nggak mau gitu. Aneh gitu loh. Nah, makanya saya melepaskan Des gitu. Oh gitu, oke. Di sini merindukan dia, cinta sama kamu ya, sayang ya, ada rencana seperti itu ya. Intinya saat ini dia merindukan kamu ya. Tapi di sini memang dia suka kamu ngerasa dimanfaatkan, dan memang sebetulnya ada sih ya, ada kata memanfaatkan itu barangkali. Kamu termasuk orang yang sudah bisa mengendalikan emosi, jadi jarang marah. Tapi sekali kamu marah itu benar-benar luar biasa, bisa menyentuh hati mereka ya, bisa menyentuh hati mereka kalau sudah mau marah ya. Berarti kamu sangat tertekan sebetulnya dengan hubungan ini, makanya kamu ingin melepaskan. Dikatakan juga diri berpenampilan seperti apapun kamu terlihat seksi, mempesona, membuat mereka yang melihat bergairah. Ya namanya orang, ya hak mereka sih ya. Tapi kalau cuma terpesona aja tanpa tindakan, atau mengagumi saja tanpa tindakan, sama aja titik nol ya kan. Iya kan, betul. Kamu berpenampilan sederhana, penampilan sederhana karaktermu bijaksana ya. Kamu berpenampilan sederhana, penampilan sederhana karaktermu bijaksana. Di sini ada yang ingin bangun keluarga ya dengan kamu, jadi ibu atau ayah dari mereka, dari anak-anak mereka. Ini termasuk ya, mungkin. Tapi dia ini orang banyak menuntut sepertinya. Kalau aku lihat seperti itu. Mulailah enjoy dengan hidupmu dan bersyukur ya. Ya. Yang bersyukur, banyak-banyak bersyukur gitu. Yang membuat orang akan tertarik dan penasaran dengan kebahagiaan ya. Atau sebahagia apa kamu sekarang. Itu yang kamu harus tampilkan. Dia cuek banget Indis, tapi aku cinta ya. Kalau cinta pertimbangan kembali, tapi kalau kamu ingin memberikan pembelajaran buat dia, lakukanlah ya, lakukanlah ya, biar dia mengerti gitu loh, bahwa hidup itu tidak cuma omongan doang, bahwa hidup itu tidak cuma kata-kata doang atau janji-janji doang, ya kan, benar nggak? Lakukanlah yang terbaik untuk kamu. Dan dia di sini sudah merasa paling, tapi kamu tinggalkan karena kamu merasa yang dimanfaatkan itu kamu, bukan kamu yang mengabaikan dia. Kita lihat selanjutnya ya. Akan ada sebuah pertumbuhan atau perubahan ya, bisa dimaknai seperti itu ya. Akan ada pertumbuhan atau perubahan apa itu ya. Ya dia merasa setelah kamu tinggalkan kan, dia ngerasa sedih aja gitu loh. Dia udah merasa berjuang untuk kamu, merasa seperti sampah seperti sampah, nggak suka kamu buang. Bukan seperti itu sebetulnya maksud kamu itu. Kamu tuh sayang sama dia bener, dan kamu berjuang buat dia, ibaratnya mengorbankan. Tapi dia ini orangnya cuek gitu. Kata cinta nggak cukup, tapi harus ada tindakan. Mau berkata cinta 100.000 nggak cukup. Dan justru di sini kamu merasa dimanfaatkan oleh dia, gitu loh. Maka kamu mengambil keputusan untuk mengikhlaskan. Tapi orang ini lebay. Orang ini lebay sekali, merasa dia yang teraniaya. Egois Andes, masuk kata itu? Boleh.
Apa yang ingin kamu lakukan, lakukan saja. Orang seperti ini nggak bisa dikompromikan. Ini jadi beban buat kamu, hubungan seperti itu ya. Jadi beban selama ini. Kamu kalaupun bertahan bukan karena sesuatu hal, kamu tuh karena ya udah terlanjur sayang aja gitu ya, dan kamu males gitu loh cari yang baru. Tapi buat apa kalau versi aku mah, kenapa nggak kamu lakukan untuk menyampaikan perasaan kamu ini ke dia? Nggak bisa kalau seperti ini gitu. Nama cinta itu saling, dimana kamu membutuhkan dia harus ada, dimana dia membutuhkan kamu harus ada. Bukan sebatas dia yang butuh ada, kamu harus. Tetapi giliran kamu yang butuh, dia nggak ada. Ada aja alasannya. Iya, iya kan? Gitu. Itu namanya egois. Ya. Kalau masih bisa disatukan, satukan. Ya. Ambil tindakan disatukan. Tapi pastinya ada tanda tangan di atas materai. Enggak. Harus ada syarat. Kamu bisa nggak memenuhi syaratku gitu? Kalau enggak ya sudah. Ini ada manipulasi loh di sini. Memanfaatkan perasaan mungkin, memanfaatkan finansial mungkin, atau memanfaatkan waktu kamu. Buang-buang energi. Ya kan? Jangan terlalu terlena oleh kata-kata yang dilontarkan tapi tidak berbukti gitu. Yang jadi itu bukti nih. Aku ngomong cinta setiap hari juga bisa. Ya kan? Dan tipe ini tipe orang yang egonya tinggi, selangit, membuat kita kewalahan. Ya. Akan ada kebenaran yang tampak nanti. Dan memang apa yang kamu lakukan sudah betul. Ya. Masih ingin dipertimbangkan lagi, cobalah kamu kasih pelajaran seperti itu aja. Kalau memang dia nggak ada respon ya sudah, berarti memang kamu udah di langkah yang benar atau di jalan yang benar. Kalau kamu sudah mencoba untuk melakukan hal yang seperti meninggalkan atau mencoba mengikhlaskan, tapi dia nggak ada respon, cuek saja ya sudah, itu berarti memang betul. Dia cuman omong kosong gitu. Dengan cinta, dengan kata, cintailah diri kamu sendiri. Ya, dimulai dari kamu mencintai diri kamu sendiri aja. Bagaimana kamu akan mencintai orang lain, kamu terhadap diri kamu sendiri selama ini mengabaikan diri kamu sendiri. Karena kamu lebih peduli sama dia, tapi dia nggak peduli sama kamu, ya kan? Sekarang mulailah cintai diri kamu sendiri, karena tumbuh dari diri sendiri cinta itu. Ya, mencoba untuk mencintai diri sendiri, ya, seperti itu, ya. Karena di sini dikatakan bahwa kamu itu lebih kuat menghadapi kehidupan atau lebih tenang, sehingga membuat ada yang terinspirasi sama kamu ya, tentang kekuatan kamu itu yang menghadapi kehidupan atau ujian hidup itu, kamu tuh mampu gitu loh. Bagaimana menurut kamu? Jadi aku harus bagaimana? Ya memang kalau memang harus mengikhlaskan ya ikhlaskan, cuman ini jangan total dulu, kamu lakukan sebagai bentuk pembelajaran aja, dan kamu tunggu responnya. Kalau memang dia nggak ada respon, terus nggak ada perubahan, kenapa tidak? Harus tinggalkan ya tinggalkan aja. Aku ngerasa ada orang-orang yang mencoba untuk menutupi cahaya kamu atau sinar kamu. Ya, jadi kamu nggak bisa menampakkan sebetulnya siapa sih kamu, karena kamu diliputin oleh sebuah sebuah kayak tirai gitu, dimana kamu lebih fokus sama orang ini gitu. Jadi yang ada perkembangan kamu cuman begini-begini aja, tertekan, ada abundance ya, tertekan, beban kayak gitu ya. Tapi nggak bisa ya, kamu sebetulnya ini harus, kalau ada yang berusaha menutupi ibaratnya dia gitu, menutupin ya, cahaya kamu, nggak bisa ya, karena kamu tetap menyala dan energi kamu nggak bisa bohong. Energi kamu itu strong gitu loh, bersinar gitu. Jadi kamu mengambil
jalan seperti ini untuk meninggalkan dia atau melepaskan, lakukanlah. Ya, kalau tidak ada respon, ya memang harus betul-betul meninggalkan. Seperti itu. Kamu selalu sangat sabar untuk mengerti dan memahami orang-orang, termasuk dia. Banyak ya yang jatuh hati padamu karena kamu sabar mengerti, sabar dan pengertian. Tapi orang ini tidak. Dia justru memanfaatkan bucin kamu, kesabaran kamu itu untuk sebuah manipulasi gitu ya. Dan kamu membawa energi positif, kamu membuat mereka atau dia bisa menyentuh hati mereka dan mereka berubah menjadi lebih baik. Lakukanlah itu. Ini nanti akan membuat dia sebuah perubahan untuk menjadi lebih baik, seperti itu ya. Jadi garis besarnya, kalau kamu ingin melakukan untuk belajar untuk melepaskan karena kamu ada beban di sini terlihatnya seperti itu, lakukanlah. Tetapi jangan terlalu ibaratnya masih kamu kasih ruang di mana dia nanti ngerespon apa, ada perubahan atau tidak gitu. Kalau memang nggak ada perubahan dan nggak ada respon, lepaskanlah. Tetapi kalau memang ada perubahan dan kamu melihat ada respon yang lebih baik, cobalah untuk beri kesempatan seperti itu ya. Oke, sahabat Kondes, semoga ini bisa bermanfaat, bisa menjadi antisipasi ya di file yang pertama ya. Lebih hati-hati aja dalam menjalin sebuah hubungan itu. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu bucin. Kalaupun kamu bucin, jangan ditampakkan, nanti bisa menjadi bumerang bagi diri kamu sendiri ya. Tetap berjadi dari kebenaran, tetap menjadi orang baik, dan tetap mencintai apapun yang ada di dunia karena Allah, bukan karena pengertian kamu sendiri ya. God bless you, Allah memberkatimu, bye. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua ya. Ada 2 digit angka kembar 0444. Kita akan memaknai terlebih dahulu sebelum kita menebar kartunya ya. Oke. Ini adalah pengetahuan tambahan, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu. Boleh percaya, boleh tidak ya, namanya juga prediksi. Jadi jangan dijadikan pedoman hidup sehari-hari, tapi jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. 0404. Ini bisa dimaknai sebagai pesan ya, agar memaafkan jika ada orang yang melukaimu, yang membuat kamu tersinggung, bahkan merugikan kamu. Cobalah untuk membuka pintu maaf ya. Kamu sudah memilih jalan hidup yang benar, dan akan ada peluang atau kamu akan menemukan kesempatan tentang perjalanan meniti karir ya. Oke. 0404. Kita akan tebar kartunya. Dia menangis batin saat kamu melepaskan dia, jika ini terjadi ya. Fokus. Dia menangis batin saat kamu melepaskan dia, jika ini terjadi. Kartu pertama, awal dari pemikiran, tentang keraguan pemikiran. Mungkin kamu ini yang terjadi. Ini bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik. Buat sahabat-sahabat yang ingin personal reading, silahkan ya, hubungi nomor WA Gondes di setiap di deskripsi atau di video. Gondes suka lampirkan ya. Tentang godaan diri, kamu meragu dalam hubungan ini karena kamu merasa ada godaan diri, dan di sini kamu terlihat pengen healing. Ini yang tergoda dia atau kamu, bisa dia. Tapi di sini kamu mencintai dia itu karena godaan sementara dari dalam diri kamu sendiri. Mungkin kamu ngeliat dia tuh ganteng, mungkin kok ngeliat kamu tuh ngeliat dia kok baik gitu, kamu ngeliat dia kok sepertinya kok keren gitu. Tapi hubungan ini stuck karena memang kamu notabene mencintai dia itu karena godaan diri sesaat gitu, dan kamu menginginkan sebuah perubahan untuk modernisasi dalam hubungan dengan dia ini ya, terjalin ya. Tetapi kok kamu semakin kesini melihat bahwa hubungan ini tidak ada perkembangan, stuck ya, stuck di tempat, berjalan di tempat, tidak ada perubahan, tidak ada
lebih baik, itu ada perubahan ke depan menjadi lebih baik, tidak ada. Dan kamu di sini terlihat pengen healing ya. Oh, ternyata hubungannya sebatas suka sama suka aja. Kamu cinta, dia suka. Bahkan masuk ke ranah yang disebut dengan keterjebakan. Paham ya? Nafsu birahi, atau sebatas nafsu saja, atau suka sama suka. Tapi kamu beda. Kamu melepaskan apa yang kamu punya, yang seharusnya tidak kamu lepaskan, karena kamu menginginkan untuk menikah dengan dia. Maunya kamu tuh seperti itu gitu loh. Tapi ternyata hubungan ini hanya stuck, berhenti di tempat, tidak ada perjalanan apapun ya. Ini yang membuat kamu ingin melepaskan, dan kamu kepikiran untuk melepaskan karena ragu-ragu dengan hubungan ini ya. Yang pasti kamu tahu dia itu seorang single parent ya. Mungkin dia memang sudah punya pasangan, tetapi di sini terlihatnya dia berdiri sendiri sebagai seorang single parent atau pemimpin keluarga, tetapi bisa diartikan lebih ke 75 atau 60% itu bahwa orang ini adalah single parent. Seperti itu. Ya, lebih ke single parentnya daripada dia kepala keluarga. Tapi dia sudah mempunyai anak ya. Dia single parent gitu. Ya. Kamu terhubung dengan orang yang single parent, punya tanggung jawab. Dia menangis batin saat kamu melepaskan dia, jika ini terjadi. Dan dia ngerasa nanti tidak akan bahagia. Ada ini perkataan, orang masa lalu tidak bahagia setelah tidak bersamamu ya. Terus urusannya apa dengan kamu gitu loh. Ya enggak sih, biarkan saja, itu bukan urusan kamu ya. Ya biar jadi pembelajaran untuknya, karena sudah mengabaikan kamu. Lakukan itu kalau memang kamu harus lakukan ya. Gondes teman mendukung seperti itu, bukan seperti itu, karena ini Gondes melihat sesuatu yang tidak ada pada tempatnya. Kamu sudah berjuang, tapi hubungan ini nggak ada pergerakan apapun. Tapi justru di sini sepertinya kamu yang akan menyesal nanti, karena di sini ada yang disebut the devil. The devil itu hubungan yang jauh, tetapi hanya bersyarat hanya berdasarkan suka sama suka. Makanya hubungan kamu nggak ada pergerakan apapun ya. Sedang kamu bergerak ingin menikah, ingin sebuah perubahan menjadi lebih baik, tapi nggak terjadi karena di sini stuck ya. Hubungan ini stuck. Dia seorang single parent ya, mempunyai anak dia ya, lebih tepatnya seperti itu. Tapi bisa juga dimaknai sudah mempunyai rumah tangga, tetapi belum cerai ya gitu, tapi sudah terpisah, maksudnya seperti itu. Tapi lebih banyaknya single parent. Kalian ya yang terhubung dengan single parent. Seseorang yang terpuruk atau sedang terpuruk, dia menjadi semangat setelah melihat kamu. Perlahan dia akan mendekat ke kamu ya. Ini orang mungkin awalnya memang ya cuma sebatas suka sama suka, sehingga membuat kamu untuk lebih meninggalkan aja lah, nggak ada perlunya, nggak ada butuhnya, dia nggak ada perkembangan hubungan, cuma sebatas suka sama suka aja, melakukan apapun berdasarkan suka sama suka ya. Sedang kamu menginginkan sebuah pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab dari apa yang kalian lakukan gitu, tapi ini nggak terjadi. Mungkin banyak alasan yang dia punya sih, karena dia single parent, punya anak, atau mungkin dia lagi membiayai anak, atau mungkin dia masih banyak tanggung jawab yang belum dia selesaikan karena dia seorang kepala keluarga gitu ya. Walaupun dia sudah tidak ada dengan istri, sudah nggak seperti layaknya suami istri, tapi dia masih harus bertanggung jawab karena belum selesai permasalahannya, seperti itu ya. Sehingga saat dipertemukan kamu ya cuma sebatas itu. Atau jangan begitulah, jangan mau ya jangan. Dan di sini banyak orang yang tertarik selain dia. Mungkin kamu menebarkan energi positif ya.
Tapi bagi orang ini dia nggak bisa berani mengambil keputusan karena dia memang masih dalam kondisi ikatan gitu, single parent tapi belum selesai, belum clear gitu ya. Akan kesadaran untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa jaga kesehatan ya. Kamu karena di sini terlihat tipe pekerja ya, penuh kasih sayang, penuh kerja perjuangan ya. Kamu cewek yang mandiri gitu. Kalau kamu seseorang yang mandiri, bukan cewek tapi kamu seseorang yang mandiri. Bisa maskulin, bisa feminin, tergantung yang menonton di sini. Bahwa badan kamu tidak selalu baik-baik saja, jadi harus dijaga ya. Ada beberapa lawan jenis senang melihat kamu, tapi apa artinya semua itu kalau nggak ada tindakan ya kan? Sama seperti dia ini. Jadi kalau kamu ngambil keputusan tinggalkan saja. Tetapi ya boleh kok kamu kasih kesempatan. Tapi di sini terlihatnya kamu akan jadi mendapatkan beban karena orang ini masih mempunyai masalah dengan orang masa lalu gitu loh. Capek sendiri kamu sendiri. Apa ya, kamu cari duda beranak 5 atau beranak 2 atau beranak 3, tapi dudanya nggak kaya. Kamu capek sendiri, ikut besar, ikut ngurusin gitu loh. Udahlah, lepasin aja lah. Jahat ya Gondes, bukan jahat, ini lebih terbaik. Secara logika aja kamu pikirkan, kamu berdiling dengan seorang duda atau single parent ya, janda gitu, anaknya 5 atau 3 atau berapa, intinya punya anak gitu ya. Dia bukan duda kaya, bukan duda tajir, bukan duda melintir gitu ya. Kamu capek sendiri, kamu harus banting tulang juga. Kalau nganggur ya kamu nggak makan. Apa yang biasanya kamu punya, kamu bisa dapatkan, kamu nggak bisa. Misalkan kamu biasanya skincarean gitu loh, karena membantu dia jadi nggak bisa skincarean. Tapi kalau cinta memang kadang-kadang buta sih ya, nggak ngelihat nanti belakangnya bakal jadi seperti apa. Ya nggak pakai logika cinta itu. Padahal ada lagunya itu, cinta harus pakai logika. Sebentar lagi orang yang kamu sayang akan meminta tolong. Jangan ragu untuk membantu, karena nanti akan ada rezeki untukmu. Ya kalau kamu mau bantu dia, bantu aja. Tapi kalau tidak ya bilang aja maaf, lagi nggak ada, sama-sama nggak ada, gitu aja sih. Ya kan? Di sini kalau melihat ada energi Sagittarius, ada energi Capricorns, dan ada energi Aries. Ya juga di sini terlihat ada energi Leo ya. Lebih hati-hati aja di hubungan ini. Kalau kamu memang mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan dia, tinggalkan saja ya, nggak usah ragu-ragu. Kenapa Gonda setuju? Pusing liatnya. Ya kan? Ada energi negatif di sini yang bertebaran dari dia terutama. Atau ini adalah energi kamu, berarti kamu nggak mungkin melepaskan kalau kamu energi negatif. Iya, karena kamu yang pelakunya gitu, kamu tertuduhnya. Tapi tidak, di sini terlihat energi yang kamu pertanyakan ini negatif. Ya. Ada petunjuk praktis ya, nanti akan terjadi, akan kamu lihat sendiri perkembangannya, akan ada petunjuk ya, akan ada petunjuk praktis atau kemampuan atau kekuatan batin ya. Nanti aku akan merasakan bahwa yang kamu lakukan ini benar atau tidak, seperti itu ya. Tapi secara logika ya pusing, ya sudahlah, tinggalin aja. Tapi kalau untuk memantapkan kamu untuk melepaskan, nanti akan terlihat di sini. Dan dia menangis batin pastinya ya kan, karena di sini dia mendapatkan sesuatu dari kamu, terus kemudian kamu lepaskan gitu, gratis lagi. Ya, harus berpikir Des, pertimbangkan kembali. Untuk ini nggak usah dipertimbangkan ya, nggak usah banyak pertimbangan. Kalau kamu ngerasa dirugikan atau ngerasa terbebani, ini adalah beban buat kamu, ini adalah beban ya, karena Allah tahu yang terbaik buat kamu. Kalau kamu memang dalam hubungan atau sebuah hubungan kamu lebih banyak dirugikan, buat apa bertahan ya, seperti itu ya kan. Betul kayak gitu. Nanti akan ada perubahan buat diri kamu sendiri, dan kamu akan merasa lebih baik atau
setelah tidak bersama dia, atau kamu akan merasa tidak baik-baik saja, ya kan? Tapi dia masih berharap ke kamu karena dia dapat diuntungkan banyak dari kamu, dia menang banyak ya seperti itu. Kalau kamu ada di ranah ini, cobalah kamu pertimbangkan kembali ya, lebih kearifan aja ya. Ninggalinya jangan pakai kata kasar ya, paling tidak tuh ya pamit baik-baik. Kalau gimana pun juga dulu kenal baik-baik, kamu juga pernah sayang, pernah cinta sama dia. Jadi dengan kata-kata arif ya, dengan penuh dengan kearifan ya. Oke. Ya. Ya, di sini juga kamu harus melepaskan ya, letting go ya, letting go. Mari kita pergi. Nah, melepaskan itu sudah jalan terbaik. Dari angka 0404 juga ini adalah memaafkan walaupun dia sudah melukai kamu. Ya, cobalah untuk membuka pintu maaf untuk dia ya. Dan kamu dengan melepaskan sudah memilih jalan yang benar. Seperti itu ya. Ya. Jika kamu ingin ya targetmu segera tercapai, jangan tunda-tunda untuk bertindak, berusaha, karena jalan untuk sukses itu akan ada aja. Caranya nanti akan ada caranya. Ya, akan kamu lihat di sini nanti cara-caranya. Akan ada kayak pertanda gitu. Nanti akan ada petunjuk praktis yang bisa kamu lihat. Ya, kalau kamu ingin meninggalkan, tinggalkan saja. Akan ketahuan bahwa ada seseorang yang menjadi parasit untukmu dan terus merugikan di hidupmu. Ya, nanti akan terlihat ini sebagai bentuk petunjuk untuk kamu ya. Mungkin ada hal besar yang kamu doakan. Ya. Hal besar yang kamu pinta pada Tuhan. Nanti akan terwujud di akhir tahun. Amin. Begitu terlihatnya. Jadi kamu gak usah menangis. Kalau memang kamu bisa melepaskan dari beban ini, lepaskanlah saja ya. Dengan percaya diri membuat energi kamu atau vibrasi energimu tinggi. Kamu sudah jadi lebih kuat. Tetap positive thinking, percaya diri, positive thinking. Itu akan membuat sebuah vibrasi ya, vibrasi energi yang tinggi untuk kamu ya. Oke. Jangan sembarangan menyebarkan informasi ke orang-orang karena ada yang membelok-belokkan ceritamu ya. Jadi jangan sembarangan bicara atau ngomong. Udah, kalau mau putus ya putus saja gitu. Nggak usah banyak menyampaikan apa yang ada di keluhan hati kamu. Selesai sudah gitu ya. Oke, file 2 semoga bisa bermanfaat. Ambil yang manfaat, yang nggak manfaat buang saja. Ambil sebagai pembelajaran yang nggak ada di ranah ini ya, dan ambil antisipasi motivasi buat yang ada di ranah ini. Yang personal reading silahkan personal reading. Nomor WA ada di deskripsi atau biasa Gonis lamperkan di video ya. Ya, oke. Dia menangis batin saat kamu melepaskan dia. Ya, ini jika terjadi, lakukanlah yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Belajar untuk mencintai diri sendiri, jangan mencintai orang lain terus. Dan diri kamu sendiri kamu nggak urusin, kamu abaikan. Menangis, cinta itu nggak ada menangis ya, kecuali menangis kebahagiaan. Kalau memang cinta itu harus ada keselarasan, paham ya, paham. Oke. Tetap jadi orang baik, berjalan di kebenaran, bersyukur dalam segala keadaan, tetap mendekatkan diri pada Sang Pencipta, dan mencintai apapun yang ada di dunia ini karena Allah. Jangan pernah mencintai apapun di dunia ini karena pengertian kamu sendiri. Sehingga terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, kamu tidak menyesal ya. Oke. Ada kesalahan video Godes, file 2. God bless you, Allah berkati. Amin. Bye. Kita sekarang lanjutkan untuk file yang ketiga. Yang ketiga, dia menangis batin ya saat kamu melepaskan dia. Jika ini terjadi, ada triple 4. Kita akan memaknai terlebih dahulu sebelum menebar kartu ya. 444 ya. Kalau kamu sering melihat atau dengan tidak sengaja melihat angka kembar 3 ini ya, ini dimaknai atau ini bisa diartikan sebagai kamu sudah memilih jalan hidup yang benar ya.
Konon karena para malaikat penjagamu atau pelindungmu selalu menyertai kamu. Ya, oke. File yang ketiga, kita akan shuffle sekarang ya. Fokus ya. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini ya, buat file 3. Kalau resonate artinya ini energi kamu, kalau tidak resonate ini artinya bukan energi kamu, atau hanya separuh-separuh saja ya. Kalau ingin personal reading silahkan hubungi di nomor WA Gondes ya, ada di deskripsi atau di video Gondes. Kita akan mulai, fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menangis batin saat kamu melepaskan dia, jika ini terjadi. Dia menjatuhkan pilihannya ke kamu. Dia memilih melempatkan hatinya ke kamu. Kamu adalah pilihannya. Cintanya sudah diletakkan untuk kamu. Walaupun ini adalah sebagai ya bukan barang yang mudah, karena mencintai kamu itu ya besar gitu ya. Harus membuka perasaan gitu, harus menyiapkan perasaan gitu. Padahal dia punya beban tanggung jawab. Kalau dia seorang sulung ya dia punya tanggung jawab berat ya untuk bertanggung jawab terhadap saudara-saudaranya kalau dia sulung. Kalau dia single parent ya artinya dia punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Kalau dia sudah punya rumah tangga ya dia punya tanggung jawab atau beban tanggung jawab yang dia pikul. Tapi dia menjatuhkan pilihan atau jatuh cinta pada kamu atau mencintai kamu ya. Walau hubungan ini ingin dia buktikan ke kamu tentang perasaannya ke kamu, tentang cintanya ke kamu ya. Tapi yang pasti dia yakin kalaupun putus ya dengan kamu atau kamu melepaskan dia, satu saat dia akan kembali. Satu saat hubungan ini akan terhubung kembali gitu ya. Sudah, maksudnya dia kalau sudah putus ya ingin putus ya sudah putus saja. Tapi dia percaya bahwa nanti suatu saat kalian akan bersatu lagi, seperti itu ya. Dan dia sudah mempertimbangkan itu. Jadi kalau kamu ingin menyudahi hubungan ya sudah, nggak apa-apa gitu. Karena dia yakin nanti hubungan ini akan bersatulah lagi ya, akan bersatulah lagi. Sudah biasa kamu minta putus itu gitu maksudnya. Ini tidak untuk yang pertama kalinya gitu ya. Makanya dia berani kamu putus ya sudah, ya iya aja gitu, karena nanti pasti akan balikan lagi gitu. Karena dia udah yakin sekali bahwa ini bukan untuk yang pertama kali, bukan untuk yang pertama kali kalian putus. Walaupun kamu bilang mau melepaskan dia yakin kamu pasti akan balik, karena dia yakin kamu cinta sama dia seperti dia cinta sama kamu gitu ya. Karena ya seperti orang yang lagi ada masalah aja, mungkin kamu tiba-tiba minta putus, tiba-tiba meninggalkan gitu. Tapi nanti cukup kamu nggak WA duluan, cukup kamu menghubungi dia dulu. Tapi yang pasti dia nggak pernah punya niatan untuk meninggalkan kamu, seperti itu ya. Jangan kamu menyerah untuk memperjuangkan masa depan, karena kedepannya tidak bisa diandalkan kecuali dirimu sendiri. Ini adalah termasuk bagian dari prinsip ya, dikatakan seperti itu ya. Yang hadir bisa saja akan pergi, tetapi suatu saat nanti akan dipertemukan lagi. Ini seperti keyakinan dia bahwa suatu saat nanti pasti akan dipertemukan.
Kalau saat ini kamu ingin lepas, ya nggak apa-apa. Tapi itu dia sudah tahu setiap hari ya begitu. Setiap seminggu itu udah kayak lagu wajib gitu. Ntar baik-baik lagi sayang-sayangnya tiba-tiba minta putus kayak gitu. Tapi memang alasannya kenapa? Karena dia cuek. Tapi cinta gitu, cuek tapi cinta. Cuek, nggak perhatian, tapi kamu sayang gitu. Tadinya kamu kayak membuat gebrakan baru aja agar dia itu sadar bahwa dia ada di dekat kamu gitu, atau kamu minta diakui keberadaanmu. Padahal dia ya cinta sama kamu, ya tetap setia sama kamu gitu loh. Cuman nggak seperti yang kamu inginkan, yang selalu ada untuk kamu, yang selalu perhatian untuk kamu selalu. Nah seperti itu, akhirnya kamu berusaha atau berkeinginan melepaskan. Dan ini kalau terjadi, dia nggak nangis, tapi dia yakin. Ya sedih pasti, ya sedih itu pasti, tapi dia yakin suatu saat akan balikan kembali seperti itu. Yang hadir bisa saja akan pergi, tetapi suatu saat nanti akan dipertemukan kembali. Itu dia yakin kok, walaupun sedih saat ini gitu, tapi nggak nangis nggak nangis jungkir balik pun, cuma nangis batin aja, ya kan? Kayak gitu. Yang selama ini terlena permainan akan berubah menjadi keseriusan. Ini yang kamu harapkan pastinya. Kemarin kamu tuh nggak ngerti dia tuh cinta banget bener apa enggak, cinta beneran apa enggak, nggak ada. Ya dia bilangnya sayang, cinta, akan serius sama kamu gitu, tapi nggak pernah melakukan sebuah gerakan apapun gitu. Ya kalau kamu nggak nge-WA duluan, dia nggak nge-WA, ya kan? Kalau kamu nggak tanya kabar dulu, dia nggak ngabarin, ya gitu kan. Tapi nanti akan ada perubahan. Yang selama ini terlena permainan akan berubah menjadi keseriusan. Yang dulu hanya terlena dengan permainan hubungan, ya akan terjadi perubahan pikiran, akan menjadi sebuah keseriusan seperti itu ya. Itu yang dia katakan. Oke. Aku melihat di sini ada energi Sagittarius ya. Di sini juga ada energi Capricorn, ada energi Virgo ya. Juga di sini ada energi Cancer. Oke. Kita lanjutkan perjalanannya. Ya. Kita lanjutkan perjalanannya. Fokus ya. Ada suatu saat nanti akan ada waktunya pemulihan, akan ada pemulihan waktu, dimana kalau saat ini kamu berkeinginan melepaskan, ya lepaskanlah kalau memang itu membuat kamu bahagia. Tapi yang pasti dia sudah meletakkan hati kepada kamu di saat dia dalam punya beban, dalam apapun itu. Dan ini adalah tentang sebuah pemulihan atau waktu ya, diving timing. Nanti akan ada waktunya, kalian akan dibersamakan kembali. Nanti akan terjadi yang disebut dengan bersatunya kembali setelah berpisah ya. Berpisah akan dipersatukan kembali ya. Dan tempat dimana kamu di sini akan menyelesaikan masalah ya, akan terjadi seperti itu. Ya, ada penyembuhan yang akan terjadi di sini nanti setelah kalian jeda ya. Ini bukan putus tapi jeda ya. Nanti akan terjadi tentang apa ya, kayak penyembuhan gitu.
penyembuhan energi menjadi lebih baik pastinya ya. Seperti itu akan terjadi penyembuhan energi. Yang kemarin tuh uring-uringan. Terus hubungan ini tuh seperti bahagia sih, tapi kalau kalian bertemu, kalau nggak bertemu bahagia ya, karena salah satu di antara itu orangnya itu introvert, pemalu, dan nggak banyak nggak termasuk orang yang aktif gitu. Jadi salah satu di antara kalian itu termasuk orang yang introvert, kalau nggak penting nggak keluar rumah gitu, datang kerja pulang di rumah udah masuk kamar. Terus dia bukan tipe orang yang apa namanya itu hot gitu ya, cool des dia itu ya, kalau mau ya kayak gini kayak gitu ya, seperti itu. Tetapi nanti akan ada perubahan setelah kalian berjeda. Ini bukan putus, ini artinya ingin melepaskan tapi gak putus. Ini yang akan terjadi jika kamu melakukannya. Jika kamu melepaskan hanya, dia tidak akan kemana-mana, tetap akan di situ menunggu kamu, ya kan? Begitu ya, karena di sini nanti kalian menemukan yang disebut dengan landasan ya, atau grounding ya, seperti itu, bahwa kamu bisa mengerti bahwa kamu tuh mencintai dia, mencintai dengan sesungguhnya. Jadi kayak memang ya, kalau menjalin hubungan itu jeda atau di saat kalian ada permasalahan untuk saling segera mengintrospeksi diri. Apakah kamu tuh betul cinta sama dia atau tidak, atau dia tuh sayang sama kamu atau tidak, seperti itu ya. Jadi ada saatnya kita jeda untuk saling introspeksi, tapi tidak kebablasan. Kalau masih cinta ya jangan kebablasan, seperti itu ya kan. Akan terungkap pesan-pesan yang akan datang dari orang-orang yang sudah tiada. Jadi akan ada pesan-pesan ya. Jadi kamu jangan kaget, nanti akan tampak itu. Entah kamu mimpi, entah lewat gerak-gerakan sesuatu, misalkan lewat orang, tetapi itu seperti suatu pesan ya, nanti akan kamu rasakan. Jadi jangan kaget seandainya nanti terjadi tiba-tiba kamu mimpi ya ada seseorang, atau bapak ibumu, atau kakek nenekmu, atau siapa, atau teman kamu yang muncul di situ menyampaikan pesan. Cobalah kamu untuk bangun sejenak, duduk dan berdoa. Pasti kamu akan menemukan jawabannya di situ. Seseorang tidak akan langgeng karena memang bukan jodohnya, atau tidak panjang jodoh, atau mungkin kamu mempunyai hal seperti ini nanti tidak kembali, berarti kalian nggak berjodoh gitu ya, seperti itu. Dan orang lama akan mencintai kamu lagi, dan akan ada orang baru yang akan datang ya. Kamu dicintai lebih dari satu orang. Jadi orang lama ini ya, termasuk dia yang kamu mau putus atau lepaskan ini, dia tuh mencintai kamu gitu loh. Tetapi nanti selama jeda itu nanti akan ada orang baru yang mencintai kamu juga. Ya itu terserah kamu. Ya kamu yang ambil keputusan. Kan kamu yang punya rasa, yang menjalani, seperti itu ya. Wah, namamu akan dibacakan banyak orang. Sejak kamu lebih ke spiritual ya. Jadi akan dibahas-bahas orang, karena ada kemungkinan kamu ada perubahan ke spiritual, lebih religius lebih arif mungkin ya, lebih menyenangkan aja gitu ya, lebih indah gitu dilihatnya, kamu lebih alim kayak gitu, karena kamu ada perubahan. Nah disitulah kamu juga setelah jeda itu kamu banyak mendekatkan diri, sembahyang, walaupun ternyata sembahyangnya itu karena meminta petunjuk, itu termasuk spiritual juga. Orang masa lalu tidak bahagia setelah tidak bersamamu, terus urusannya apa gitu loh ya. Ya biarkan saja ya kan, itu kan bukan urusan kamu gitu loh. Biar jadi pembelajaran untuknya, karena sudah mengabaikan kamu, seperti itu ya. Ya, file 3, semoga ini bisa menjadi motivasi dan pembelajaran. Ambil yang manfaat, yang nggak manfaat buang aja gitu
ya tetap fokus pada Sang Pemilik alam semesta, karena hanya Allah yang berkuasa membolak-balikkan hati manusia. Tetap percaya diri kebenaran, tetap menjadi seseorang yang berguna bagi diri sendiri, bagi umum, pada khususnya diri sendiri, karena semuanya dimulai dari diri sendiri, termasuk mencintai, ya kan. Dan tetap bersyukur dalam segala keadaan, tetap menjadi orang baik, ya, bertutur kata yang lembut, yang rindang, ya, jangan seruduk-seruduk mengambil keputusan, selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun itu, dan menyerahkan segalanya kepadanya, ya. Seperti itu. Kenapa kita harus mencintai Allah Tuhan? Supaya kalau terjadi sesuatu, kita nggak merasa kehilangan sekali atau tidak merasa sakit, gitu, ya. Oke. Berdoa, bermohon, menyandarkan harapan, ya kan, hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, ada kesalahan milik Kondes, ada kebenaran mutlak milik Sang Sempurna Allah Subhanahu Wa Taala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkati. Amin. Bye.